Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-62. Kubu Prabu Kuning mulai goyah. Raden Martopuro telah mencium gelagat Adipati Mangununeng hendak menyeberang ke pihak Kumpeni. Martopuro kemudian berpesan kepada Kapitan Sapanjang. Kata Martopuro, "Hei Ki Sapanjang, kalau Adipati Pati pamit kepada Anda hendak merebut Pati, itu bukan alasan yang sebenarnya. Sesungguhnya dia ke Pati hanya untuk menyerah ke Semarang." Kapitan Sapanjang kaget mendengar pesan Martopuro. Segera Sapanjang mengundang prajurit Cina sebanyak 40 orang yang tangguh. Segera berangkat Sapanjang menuju ke kediaman Mangununeng. Setelah bertemu dengan sang Adipati, Kapitan Sapanjang bersalaman dan diajak duduk nyaman. Adipati Pati berkata pelan, "Hei Bapak, sebaiknya engkau tinggal di kota untuk menjaga sang Prabu. Saya minta pamit merebut Pati, karena Pati sekarang diduduki musuh dari Semarang." Kapitan Sapanjang berseru, "Ki Adipati, kalau Anda pergi, siapa yang menjadi teman saya menjaga sang Prabu? Sudahlah, urungkan saja kepergianmu." Adipati Mangununeng berkata, "Duh, siapa saya ini? Kan masih ada Martopuro yang mumpuni dan perkasa, sakti dalam perang." Kapitan Sapanjang berkedip memberi isyarat kepada prajuritnya. Seketika semua prajurit Sapanjang menarik pedang, sabir, dan berdiri. Kapitan Sapanjang berkata, "Kalau engkau hendak melawan orang Cina, tidak usah pergi, di sini saja." Ki Adipati Mangununeng miris melihat gerakan prajurit Cina, tetapi duduknya tak bergeser sedikit pun. Ki Adipati berkata, "Apa sebab engkau berkata demikian, hei Sapanjang? Kalau aku berniat meninggalkan sang Prabu, sudah pasti kulakukan dari dulu, ketika masih menderita terlunta-lunta. Ibarat badan menjadi makanan nyamuk. Aku tak akan memisahkan diri dari kalian dan semua pasukan Cina. Aku yang telah mengangkat sang Prabu menjadi raja." Banyak-banyak sumpah sang Adipati membuat Kapitan Sapanjang tenang hatinya. Pasukan Cina kembali menyarungkan pedang. Mereka pun kembali duduk nyaman. Ki Adipati lalu mengeluarkan jamuan dan mereka bersantap bersama. Keduanya kemudian berembuk untuk mengatur strategi. Mereka sepakat mengirim Muda Cupian memimpin pasukan Cina sejumlah 900 prajurit. Ki Adipati berkata, "Punggawa Jawa yang aku tunjuk ke Pati saudara iparku sendiri Ki Garwokondo dan Raden Mangkuprojo. Pasukan bagilah menjadi 2 bagian. Satu bagian menyerang Kaliwungu. Kalau Kaliwungu sudah takluk, bocahku si Tiksnonagoro angkatlah menjadi bupati. Lalu dari Kaliwungu bergeraklah ke Tugu agar orang Semarang khawatir. Kalau mereka ketakutan, pasti akan menarik pasukan yang berada di Brangkal. Kalau pasukan di Brangkal Pati sudah ditarik, seranglah dari belakang." Kapitan Sapanjang sangat gembira. Benar itu Ki Adipati, segera berangkatkan pasukan untuk menolong Pati. Adapun yang ke timur, Ki Adipati sebaiknya juga menunjuk orang yang akan berangkat. Ki Adipati berkata, "Benar Bapak, yang aku tunjuk ke timur Tumenggung Notoyudo dan si Maospati. Adapun nanti yang akan memimpin saudara iparku Tumenggung Surontani. Tidak perlu pakai pasukan Cina. Mustahil kalah hanya melawan pasukan mancanegara." Kapitan Sapanjang sangat gembira. Segera mengundang punggawa yang ditunjuk agar mereka bersiap. Ki Tumenggung Garwokondo, Tumenggung Mangkuprojo, dan Muda Cupian berangkat mendahului. Singkat cerita, pasukan pimpinan Garwokondo sudah sampai di Ungaran. Di Kalidodol, pasukan Kartosuro dibagi 2. Pasukan Jawa lalu bermarkas di Pudak Payung. Pasukan Cina menuju Kaliwungu bersama Ki Tiksnonagoro dan 4 mantri panumping. Mereka kemudian bermarkas di desa Cangkiran. Berita kedatangan pasukan dari Kartosuro sudah tersiar di Semarang.
Ada sepasukan Cina yang berada di Cangkiran dan sedang bersiap menuju Kaliwungu. Para pembesar Kumpeni mengundang Tirtowiguno dan Surodipuro untuk diajak berembuk. Kedua punggawa sudah masuk ke loji dan segera bergabung dengan pembesar Kumpeni. Sementara itu di Kartosuro, 3 punggawa yang ditunjuk untuk berangkat ke timur sudah bersiap. Mereka adalah Ki Tumenggung Maospati, Tumenggung Notoyudo, dan Tumenggung Surontani. Perintah Adipati Mangunoneng agar mereka menuju Sukowati, lalu menduduki Madiun. Pasukan Kartosuro segera berangkat ke timur. Ketika sampai di Jogorogo, mereka mulai menjarah desa Carme, lalu meluas ke desa-desa sekitar. Pada saat yang sama, Raden Sumaningrat yang bergabung ke kubu Prabu Kuning sudah mendapat perintah untuk menyerang Pamagetan. Karena Sang Raja Pakubuwono di Ponorogo sedang ditinggal prajuritnya dan belum berhasil mengkonsolidasi pasukan. Maka saat yang tepat jika sekarang menyerang Pamagetan. Sumaningrat segera berangkat mengerahkan pasukan. Di Pamagetan, Raden Mangunjoyo mendengar kalau Sang Uwak Sumaningrat akan menyerang negerinya. Mangunjoyo segera mengundang prajuritnya. Mereka diberi pesan kalau Sang Uwak sungguh-sungguh akan melawan Sang Raja, maka para prajurit diminta untuk bersiap perang habis-habisan. Berkata Raden Mangunjoyo, kalau Uwak Sumaningrat sungguh-sungguh melawan Sang Raja, saya akan lawan habis-habisan. Kalau Uwak tak ingat dengan pengabdiannya dulu kepada Sang Raja, sungguh aku pun tak ragu untuk menebas lehernya. Kalau kedatangannya untuk mengabdi kepada rajaku, ayo saling mundur, jangan sampai terjadi perang. Sumaningrat mendengar bahwa sang keponakan akan menghadapinya di Pamagetan. Juga telah sampai ucapan menantangnya. Sumaningrat merasa disepelekan oleh seorang bocah. Anak tertua Sumaningrat yang bernama Pusporono ikut panas kupingnya mendengar tantangan dari Mangunjoyo. Berkata Pusporono, saya berkata sungguh-sungguh. Kalau seperti itu perkataan Mangunjoyo, ayah jangan ikut-ikut, biar saya hadapi dalam perang tanding. Siapa dari kami yang lebih perwira? Siapa yang tewas pasti dipenggal kepalanya. Seorang adik Sumaningrat yang bernama Raden Mangunyudo juga mendengar tantangan tersebut. Hatinya merasa bahwa dia akan kehilangan saudara. Berkata Raden Mangunyudo kepada Sumaningrat, kalau sekarang lebih baik saya sendiri yang menghadapi si Mangunjoyo. Jangan sampai Anda kehilangan anak. Raden Sumaningrat berkata, terserah padamu. Mangunyudo lalu berangkat menemui sang keponakan. Raden Mangunjoyo yang mendapat kunjungan sang paman segera sungkem. Keduanya lalu duduk nyaman. Berkata Raden Mangunyudo, Mangunjoyo, kedatanganku untuk bertanya kepadamu. Apa maksudnya mempersiapkan perang habis-habisan dengan mengerahkan seluruh senjata? Engkau ini seperti akan melawan musuh sungguhan. Mangunjoyo berkata, sebab saya lakukan ini semua, Paman, karena mendapat tugas berat Sang Raja menjaga negeri Pamagetan. Tidak akan saya tinggal lari. Negeri ini akan saya bela sampai mati. Walaupun yang akan merebut adalah Uwak Sumaningrat. Saya tak melihat dia sebagai orang tua. Kalau dia sungguh melawan Sang Raja, pasti saya hadapi dalam perang. Raden Mangunyudo berkata, Mangunjoyo, ketahuilah, aku sampai di sini tidak membawa teman. Aku hanya ingin memberimu nasihat. Jangan engkau salah terima. Sekali-sekali tidaklah uwakmu akan melawan Sang Raja. Karena ingat dulu diangkat sebagai abdi. Juga telah diberi kemuliaan ketika Sang Raja masih bertakhta di Kartosuro. Uwakmu datang hanya untuk berbakti kepada Sang Raja. Maka dia akan menduduki Pamagetan, supaya kelak bisa menjadi sarana bagi Sang Raja kalau hendak berperang menyerang Kartosuro. Raden Mangunjoyo ketika mendengar pernyataan sang paman menjadi reda amarahnya. Pasukan dari Ponorogo yang dia bawa segera diundang dan dibawa pulang ke Ponorogo. Raden Sumaningrat dengan leluasa menduduki Pamagetan. Sementara itu Puspoyudo yang diutus Sang Raja ketika bermarkas di Kaduang telah sampai di Semarang.
Puspayuda sudah bertemu dengan Tuan Komisaris dan Tuan Kumendur. Surat dan hadiah sudah diserahkan kepada Komisaris dan Kumendur. Juru bahasa segera membacakan surat dari sang raja kepada para pembesar Kumpeni. Selang sehari Puspayuda mendengar meriam tanda kehormatan. Puspayuda kaget dan dalam hati timbul tanda tanya. Selang sehari Puspayuda dipanggil kembali ke loji. Surat balasan dari Kumendur telah diberikan. Puspayuda disuruh segera kembali. Juga diberi bekal sejumlah 5 koin uang. Bersama 2 orang kaum yang menyertainya, Puspayuda bergegas pulang ke Kaduang. Singkat cerita, Puspayuda sudah sampai di Kartosuro. Ketika melewati Uter, dia mendapat kabar bahwa sang raja kalah perang dan sudah terusir dari Kaduang. Puspayuda kebingungan karena tidak mengetahui keberadaan sang raja. Berita yang dia dengar menyebutkan bahwa sang raja sudah lari ke arah timur. Ki Puspayuda lalu ingat, sang raja dulu ketika meninggalkan keraton berniat ke Surabaya, lalu akan menuju Semarang melalui laut. Ki Puspayuda lalu bermaksud kembali ke Semarang. Pikirnya, tak urung sang raja pasti akan sampai di Semarang. Puspayuda berharap akan berjumpa dengan sang raja di Semarang.